ada, silakan. Bapak gugup juga sepertinya. Ini silakan dilanjutkan Pak di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP. Yang saya hormati Coach atau pembimbing saya, Ibu Isnaini Ramadan SOS MM. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Nurjana SPD. Yang saya hormati Bapak Reza Purwansyah SSTP. Perkenalkan Pak, nama saya Tarmizi, asal instansi SMP Satap Negeri 2 Toribulu, akan melakukan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Efektivitas Penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Latar belakang saya mengambil isu ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yang kedua adanya pandemi COVID-19, yang ketiga kurang efektifnya PJJ pada masa pandemi COVID-19. Sehingga saya melakukan efektivitas penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Isu-isu yang saya ambil di instansi saya, Pak, salah satunya ada 4. Yang pertama, rendahnya kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Yang kedua, kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, rendahnya sikap sopan santun siswa ketika berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, tingkat kehadiran tenaga pendidik yang kurang baik. Alat analisis isu saya menggunakan metode APKL, yang skor tertinggi di sini adalah kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Saya menggunakan analisis faktor penyebab yaitu Fishbone. Faktor penyebabnya di sini ada 4, yaitu material, manusia, metode, dan keuangan. Dari materialnya, sebagian siswa tidak mempunyai gawai seperti laptop, HP, dan tab. Yang kedua, manusianya kurang partisipasi dan pengawasan orang tua siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya anggaran sekolah untuk mencetak modul pembelajaran dan sebagian orang tua tidak mampu untuk membeli paket data. Dan yang keempat, siswa kurang memahami penggunaan media pembelajaran online dan pemanfaatan gadget dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Saya menggunakan analisis SWOT yang internal dan eksternal, extract adanya dukungan dari kepala sekolah terhadap penggunaan media pembelajaran online untuk proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19, yang tersedianya bantuan teknologi seperti Chromebook dan tab. Weakness-nya, siswa dan orang tua siswa belum memahami cara penggunaan media pembelajaran online, kurangnya pemahaman siswa tentang pemanfaatan dan penggunaan gadget untuk proses pembelajaran jarak jauh. Opportunity-nya, siswa dapat melakukan pembelajaran online dengan lebih baik. Siswa dapat mengetahui pemanfaatan gadget dalam media pembelajaran online. Threat-nya, siswa akan lebih banyak menggunakan pulsa data. Sehingga saya mengambil isu gagasan isu efektivitas penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Gagasan pemecahan isu ialah efektivitas penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Adapun rencana kegiatan aktualisasi saya yang pertama ada 5. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN dan WOG, dan tahapan kegiatannya pertama ialah melakukan konsultasi dengan mentor, keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, kepercayaan, nasionalisme, sila pertama ketuhanan, sila keempat kerakyatan, etika publik yaitu sopan, yang kedua meminta saran dan masukan mentor. Keterkaitannya dengan nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan, nasionalisme sila keempat kerakyatan, etika publik terbuka, anti korupsi yaitu jujur. Yang ketiga yaitu meminta persetujuan mentor. Akuntabilitasnya yang pertama transparansi, kedua kejelasan, etika publik transparansi, komitmen mutu efisien, dan anti korupsi yaitu kerja keras. Setelah melakukan kegiatan 1, saya akan melakukan kegiatan 2, yaitu melakukan sosialisasi manfaat penggunaan Google Classroom
keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu pelayanan publik dan WOG. Tahapan kegiatan yang pertama ialah melakukan sosialisasi keterkaitan dengan nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas, yaitu transparan dan kejelasan, nasionalisme, sila pertama dan keempat, kerakyatan, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, transparansi, komitmen mutu, berorientasi pada mutu, anti korupsi yaitu kerja keras. Yang kedua, tahapan kegiatan saya membuat akun Google Siswa dan memastikan siswa ditambahkan ke dalam classroom. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sila ketiga, persatuan, etika publik, tulus, anti korupsi, disiplin. Dan tahapan kegiatan saya yang ketiga ialah membagi siswa dalam bentuk kelompok. Akuntabilitasnya yaitu tanggung jawab, nasionalisme, sila ketiga, persatuan, sila keempat, kerakyatan. Setelah melakukan kegiatan kedua, saya melanjutkan kegiatan ketiga, yaitu membuat pelatihan penggunaan Google Classroom keterkaitan dengan nilai agenda 3, yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Yang pertama, menyiapkan materi panduan dan video cara penggunaan Google Classroom, akuntabilitasnya, tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, mandiri. Yang kedua, mengunjungi setiap kelompok. Akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan adil, nasionalisme, sila pertama, ketuhanan, etika publik, jujur dan tidak diskriminatif dan adil. Yang keempat, komitmen mutu yaitu orientasi mutu. Dan yang ketiga, membagikan panduan dan video pembelajaran cara menggunakan Google Classroom. Nilai-nilainya ya akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu yaitu inovasi. Dan yang keempat ialah melaksanakan pelatihan. Nilai-nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, efisien, berorientasi pada mutu dan inovasi. Sedangkan kegiatan keempat ialah penerapan pembelajaran penggunaan Google Classroom, pelayanan keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu pelayanan publik dan WOG. Yang pertama, apersepsi yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sila pertama. Yang ketiga, etika publik, sopan. Yang kedua, melaksanakan tes praktek cara penggunaan Google Classroom dalam kegiatan belajar mengajar. Keterkaitan dengan nilai-nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, efisien, berorientasi pada mutu dan inovasi. Dan yang ketiga ialah memeriksa hasil penugasan. Akuntabilitas, tanggung jawab, transparan, etika publik, jujur dan terbuka, komitmen mutu, efektif, efisien dan berorientasi pada mutu, dan anti korupsi ialah mandiri. Setelah melakukan kegiatan keempat, saya melakukan kegiatan kelima yaitu evaluasi. Keterkaitan dengan nilai agenda 3 yaitu manajemen ASN dan WOG. Yang pertama, menganalisis hasil tes keterkaitan dengan akuntabilitas yaitu kejelasan, etika publik, jujur, komitmen mutu, efektif dan efisien. Dan yang kedua, membuat informasi kemajuan siswa, yaitu akuntabilitas, kejelasan dan transparan, etika publik terbuka, komitmen mutu, efektif, efisien dan berorientasi pada mutu. Dan yang keempat, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Dan yang tahapan kegiatan saya yang terakhir ialah menyampaikan laporan ke peserta didik dan mentor. Keterkaitan dengan nilai agenda 2 yaitu akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, jujur, etika publik terbuka, komitmen mutu, efektif, efisien dan berorientasi pada mutu. Ini jadwal tentatif saya untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan pertama dilaksanakan minggu pertama, yaitu tanggal 11 sampai 15 Juni. Kegiatan kedua dilaksanakan pada minggu kedua, tanggal 15 sampai 26 Juni. Kegiatan ketiga, minggu kedua dan minggu ketiga. Dan kegiatan yang keempat pada minggu keempat, yaitu pada tanggal 5 sampai 10 Juli. Dan kegiatan yang kelima sama pada minggu keempat. Terima kasih, Bu. Mohon sarannya dan koreksinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanmisi atas paparannya. Silakan Ibu Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah dirancang oleh Pak Tanmisi. Silakan, Bu. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku mentor. Yang saya hormati Bapak penguji, kemudian Ibu
pembimbing, koas juga, dan pada guru saya, Pak Tarmizi, yang sudah melakukan berbagai macam penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk proses pengambilan PNS ya pada kesempatan ini. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang dukungan saya terhadap judul yang telah diangkat oleh Pak Tarmizi ini, yaitu efektivitas penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 di kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang sekolah kami. SMP Satap Negeri 2 Toribulu ini namanya Satap ya, tidak sama dengan sekolah-sekolah reguler pada umumnya yang berada di, istilahnya berada di bawah ya Bu, Pak. Kita ini ada di atas soalnya jauh dari jangkauan ya, seperti itu. Tentu dalam proses pembelajaran KBM pada masa seperti ini kita dibatasi apa istilahnya, kita terbatas untuk setiap kegiatan secara tatap muka. Otomatis dengan adanya penelitian dilakukan oleh Pak Tarmizi ini, saya sangat senang, saya sangat berterima kasih, saya sangat mendukung dan mengharapkan dilakukannya tugas ini supaya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa kami di sekolah itu dengan menggunakan media yang telah ada sebagai bantuan di sekolah. Artinya bantuan yang ada di sekolah itu tidak tersia-siakan seperti itu karena bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh guru saya yang ada di sekolah, terutama oleh Pak Tarmizi ini. Kemudian yang berikut, adapun latar belakang kenapa saya sangat mendukung ini, karena pertama kita sekolah Satap ya Pak, dengan jumlah siswa yang sangat terbatas, sedikit, otomatis biaya operasional sekolah kita juga sangat terbatas. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran BDR dari rumah dengan membentuk kelompok rumah. Berjalan juga sih sebenarnya, cuma tidak terlalu, pada pelaksanaan itu tidak terlalu maksimal karena dituntut juga kita medan yang agak ya sedikit tidak terlalu mendukung untuk kendaraan apalagi roda 4. Jadi pembelajaran classroom yang diangkat oleh Pak Tarmizi ini saya harapkan bisa membantu, karena meskipun di sekolah ini kami tidak menggunakan jaringan yang tersedia di sini tidak terlalu memadai, tapi ada beberapa tempat yang khususnya untuk siswa itu ada bagus, penangkapan signalnya agak sedikit lebih baik, sehingga pembelajaran ini saya harap bisa berlangsung dengan membentuk kelompok dan juga dalam pembelian penyediaan paket bisa ditanggulangi bersama, bisa di-sharing oleh orang tua, karena mereka orang tuanya mungkin sudah akan mengerti lebih dalam lagi ternyata model pembelajaran yang dilakukan oleh bapak gurunya ini sangat bermanfaat, artinya sudah bersentuhan langsung kepada mereka.
Di sekolah kemarin kita juga sudah melaksanakan sebenarnya pembelajaran daring ini, tapi hanya terbatas pada evaluasi, Pak. Kita belum bisa menerapkan dalam proses KDM. Ya, maksudnya pemanfaatan bantuan yang ada di sekolah, Chromebook dan juga tab itu masih dalam batas evaluasi. Jadi saya harapkan dengan adanya penelitian dilakukan oleh Pak Tarmizi ini bisa membantu, bisa meningkatkan kualitas belajar siswa, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya sangat mendukung, saya sangat terima kasih sekali dengan adanya ini, dan saya sangat berharap semoga ke depan nanti siswa-siswa yang ada di SMP Satap Negeri 2 Toribulu itu bisa lebih kualitas dalam proses belajar mengajar di sekolah. Seperti itu barangkali, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Nurjana atas penguatan dan dukungannya. Silakan Bapak Pemuji untuk memberikan masukan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian rancangan aktualisasi pagi menjelang siang hari. Terima kasih banyak Ibu mentor yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir mendampingi Pak Tarmizi dalam room Zoom meeting ini, seminar rancangan aktualisasi. Sudah memberikan gambaran singkat tadi terkait situasi yang bagaimana di sekolahnya, memberikan penguatan-penguatan serta dukungan. Mohon bantuan Ibu mentor nanti memberikan saran-saran dan masukan sesampainya Pak Tarmizi nanti akan mengerjakan atau mengaktualisasikan kegiatan-kegiatannya di SMP Satap Negeri 2 Toribulu ini. Minta dukungan dari Ibu mentor juga serta persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Tarmizi. Terima kasih banyak Bu mentor. Untuk Pak Tarmizi di dalam laporan tolong cover nanti ya Pak Tarmizi. Nanti bicarakan dengan teman satu angkatan, diseragamkan covernya satu desain yang menarik yang menggambarkan ini angkatan 74 punya. Kemudian di cover juga tolong lihat itu salah taruh angkatan 734 ya. Nanti diperbaiki itu di laporannya, di sampulnya. Kemudian terkait dengan kata pengantar ya. Kata pengantar biasakan mulai dari Pak Bupati dulu ya, kemudian baru ke yang lain atau bahkan orang tua dulu. Kemudian di daftar isi, karena saya lihat di laporannya ada daftar gambar dan tabelnya, masukkan daftar gambar dan daftar tabelnya. Kemudian sisanya it's okay. Di kegiatan di sini saya tidak melihat adanya reward ya. Kasih reward kepada siswa kalau itu perlu, karena ini akan meningkatkan minat siswa yang lain dan motivasi siswa yang lain. Rewardnya dalam tanda kutip jangan berupa barang yang terus menerus dikasih, bisa berupa pujian, sanjungan, ucapan, reward itu, kemudian bisa dengan barang yang sekali beli saja, tapi itu bergilir. Kemudian jadwal nanti tolong dirincikan pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Ya, Pak. Kemudian daftar pustakanya diisi, jangan dikosongkan. Ya, di dalam laporan ini kosong daftar pustakanya. Kemudian pada saat mau nge-PDF-kan laporan, tolong periksa ya dan perhatikan lembaran-lembaran yang kosong. Jangan sampai ada lembaran-lembaran kosong. Kemudian terus konsultasi dengan coach dan mentor ya. Coach silakan konsultasi, laporkan kegiatan dan tahapan yang sudah dilalui. Kemudian lakukan bimbingan-bimbingan melalui WA, telepon ataupun Zoom meeting seperti ini. Untuk memudahkan Bapak juga dalam penyusunan laporan aktualisasi nantinya, tanyakan kesediaan coach untuk waktu dan kesempatannya, karena coach Bu Isna ini lagi sibuk-sibuknya di tahun ini dan padat sekali, padat merayap ya jadwalnya Ibu Isna. Pokoknya tiada hentinya. Makanya Bu Isna ini senyum-senyum terus. Tapi dari senyumannya Bu Isna ini memang bikin kita semangat. Ya.
Memang ini salah satu coach andalan saya nih dengan Pak Eca di kantor. Kemudian Pak Tarmizi laporkan setiap kegiatan dan tahapan di Kolabjar karena itu adalah ada laporan mingguannya. Buatkan laporannya dan upload di Kolabjar. Kemudian konsultasi dengan mentor, minta saran masukan, serta penguatan, serta dukungan untuk memudahkan Bapak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jaga kesehatan selama 30 hari, sampai bertemu nanti kita di ujian aktualisasi, saya akan menagih dan menyanyikan semua evidence dan bukti-bukti yang ada di setiap tahapan. Ya, tolong dilengkapi itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach. Baik, terima kasih Bapak Penguji. Tetap ada masukan tadi Pak Tarmisi ya Pak, dicatat tadi apa demi kesempurnaan Bapak ini sangat teliti sekali. Ya, Pak. Bahkan saya saja yang saya tidak lihat beliau cari betul, benar-benar diperhatikan semua detail ya. Terima kasih Pak Arhan. Silakan Ibu Nurjana, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Cukup kayaknya cukup. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Langsung saja Pak Tarmisi, silakan closing statement Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas saran yang diberikan oleh Bapak Penguji. Semoga kedepannya rancangan aktualisasi saya lebih baik dan selama masa habituasi selama 30 hari juga berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Cukup sekian Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Tarmisi. Saya kira cukup untuk sesi Pak Tarmisi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya serahkan ke Pak Host, silakan Pak. Terima kasih Pak Penguji, terima kasih Bu Coach atas saran dan masukan, terima kasih dukungan dari Bu Mentor, semangat Pak Tarmizi. Jangan lupa saya sudah sampaikan untuk seragamkan cover. Ya Pak. Iya, silakan diseragamkan covernya. Sekali lagi terima kasih Pak Penguji. Saya berulang-ulang saya sampaikan ini, seragamkan cover. Karena saya sudah sering lihat Pak Penguji itu pasti minta seragam cover. Kemarin 1 hari ya, aduh. Tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah di ujian pas aktualisasi. Demikian, silakan di join di main season. Uswatun. Habis uswa saya.